ini akan bikin kalian mikir ulang tentang arti kesabaran. Hai, aku Hana, dan hari ini aku akan bahas buku yang sangat amat istimewa. Dan saking istimewanya nih, hari ini aku pilih pakai jas. Ya kenapa? Karena ada hubungannya sama bukunya dong. Yuk ikutin aku! Buku ini berjudul Para Perampang, ditulis oleh Zaily Amadou Amma pada tahun 2017 dan diterbitkan di Indonesia pada tahun 2024 dengan tebal 173 halaman. Buku ini mengangkat tentang isu ketidakadilan gender yang masih relevan hingga sekarang. Nah, karena alasan itu guys, hari ini aku pakai jas. Karena biasanya jas itu kan identik dengan suatu power ya, dan itu biasanya dimiliki oleh laki-laki. Nah, tapi di sini aku mau menunjukkan bahwa perempuan itu juga bisa punya power. Buku ini dibagi menjadi 3 babak: Ramla, Hindu, dan Safira. Babak pertama, Ramla adalah seorang gadis muda yang bermimpi menjadi farmakolog. Namun sayang, mimpinya harus hancur karena pernikahan paksa dengan pria yang 3 kali lipat lebih tua umurnya. Babak kedua, Hindu, adik tiri Ramla yang dinikahkan pada hari yang sama dengan sepupu mereka yang hobi melakukan kekerasan. Babak terakhir, Safira, adalah istri tua suami Ramla. Karena pernikahan mereka, Safira termakan rasa cemburu yang membuatnya menyiksa Ramla dengan cara yang kejam. Fondasi utama dari buku ini ada di satu kata, yaitu munyal. Dalam budaya Afrika, kata munyal berarti kesabaran dan ketabahan. Dan hal ini biasanya dipesankan ke pengantin dalam pernikahan. Ada satu kalimat yang sangat berkesan di buku ini, yaitu kamu harus selalu berkorban di tiap tapak kehidupan dan harus bisa mengontrol semuanya. Tapi, apa masih relevan? Karena di buku ini, 3 tokohnya selalu diliputi penderitaan walaupun sudah bersabar. Nah, karena alasan dan pertanyaan itulah, penulis memutuskan memakai 3 sudut pandang dengan alur maju dan bahasa yang sederhana untuk menggambarkan konflik, sekaligus memberi kritik pada budaya patriarkis, termasuk memberi pesan bahwa perempuan juga memiliki hak dalam hidup. Menurut aku, kelebihan utama dari buku ini ada di sudut pandangnya, karena penulis itu pakai 3 sudut pandang yang berbeda, yang jarang banget dipakai oleh penulis dengan tema atau genre yang sama. Nah, selain itu, pengangkatan tema sosialnya itu bisa terasa sangat realistis dan emosional karena menggunakan bahasa yang sederhana. Dan karena bahasanya juga, aku seakan-akan bisa mengenal 3 tokohnya secara pribadi. Tapi sayang banget nih, buku ini tuh selalu mengulangi konflik yang sama. Jadi mungkin beberapa pembaca bisa merasa bosan karena terkesan terlalu monoton. Selain itu, karena buku ini berfokus ke kehidupan para tokoh utama yang penuh dengan penderitaan, mungkin bisa membuat beberapa pembaca merasa sedih berkepanjangan atau bisa sesak, pusing, dan lain-lain. Gimana nih guys menurut kalian? Kalau menurut aku sih, buku ini cocok dibaca buat kamu. Iya kamu yang suka genre drama sosial dan fiksi realitas. Karena buku ini menyoroti tentang kesetaraan hak perempuan dan bagaimana suatu kesabaran itu lahir dari keterpaksaan, bukan dari sebuah pilihan. Jadi sekarang, arti sabar menurut kamu itu apa sih?